Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi di video kali ini di part ke-8 gitu ya, aku mau ngasih tahu tentang sebuah hal yang sangat krusial dan aku pikir kita perlu untuk membahas itu gitu kan, karena masalah ini udah masalah sistemik gitu sih sebenarnya. Dan masalah ini tuh kayak nggak ada habisnya, kayak ibaratnya lingkaran setan bisa dibilang gitu kan. Jadi kayak satu mungkin kelar tapi bakal nimbulin permasalahan lain dan lain sebagainya gitu kan. Dan ternyata setelah aku melakukan sebuah penelitian gitu kan, dan aku mendapati sebuah hal yang mencengangkan gitu. Jadi ceritanya aku dari sekolah itu ada tugas untuk membuat karya tulis ilmiah gitu kan, buat sebuah ATI gitu sebagai syarat untuk kelulusan. Akhirnya aku mengambil sebuah tema gitu kan, tentang pengaruh pornografi terhadap peningkatan kasus pelecehan seksual gitu kan. Dan ternyata aku mendapati mencengangkan banget sih, aku sampai gak bisa berkata-kata gitu kan. Jadi dari beberapa sampel yang aku ambil ya, intinya banyak yang sudah mengakses situs tersebut gitu, mengakses situs pornografi tersebut. Aku miris sih sebenarnya gitu, untuk ukuran anak SMA gitu kan. Ya sebenarnya udah dewasa ya, udah bisa dibilang ketika kita udah balik kita udah dewasa. Cuman aku pikir gitu kan, menurut aku gitu ya, memang sangat penting gitu untuk mengadakan sebuah seminar atau pelatihan yang intinya untuk basic mereka belajar tentang hal-hal yang ya kita perlu pelajari gitu kan. Dalam hal ini ya tentang seksualitas. Dan aku tuh kayak struggle banget gitu pas ngerjain itu. Aku merasa kayak struggle banget gitu karena aku sampai kayak habis mandi itu kayak bingung gitu. Kayak kok bisa sampai kecolongan gitu anak madrasah gitu kan ya, yang seharusnya kalau kita lihat dari luar itu seharusnya, nggak seharusnya sebenarnya, kita sebagai seorang muslim kan ya kita punya tanggung jawab untuk agar hidup kita tuh bermanfaat gitu kan, agar hidup kita tuh menjauhi hal-hal yang Allah nggak suka gitu. Tapi kenapa di sekolah yang berlabel Islam gitu kan ditemukan beberapa oknum, beberapa orang yang kecolongan mengakses situs tersebut. Dan aku kayak nggak habis pikir, ini orang tuanya gimana, orang tuanya tahu atau enggak gitu kan. Dan ketika aku mendalami lebih lanjut gitu kan, aku mendapati bahwa memang permasalahannya dari awal itu adalah bonding dia dengan orang tuanya tidak dekat gitu, sehingga kayak jadi anak gitu kan ya, misal sekolah itu biasanya kalau SMA itu sampai sore sekolah gitu kan, mungkin habis ada les dan sebagainya. Habis itu biasanya kan kalau kita misal orang tuanya nggak sibuk ya, misal orang tuanya tuh menyempatkan lah untuk family time gitu kan, itu pasti adalah ngobrol sebentar, berbincang-bincang sejenak gitu kan. Tapi untuk orang tua si orang ini gitu kan, si oknum ini, dia nggak punya waktu untuk sekadar mengobrol atau bertanya kabar hari itu aja nggak sempat gitu. Ya alasannya sibuk bekerja gitu kan, alasannya ya aku sibuk bekerja demi kamu, anak-anak aku gitu kan. Tapi orang tuanya lupa bahwa yang dibutuhkan anak itu bukan sekedar uang, tapi juga kasih sayang dan perhatian. Sehingga ketika mereka kurang perhatian gitu kan, chemistry nggak kebentuk, mereka ada masalah apapun di sekolah, masalah apapun di lingkungan sekitar mereka nggak akan cerita ke orang tua, karena mereka ngerasa kayak orang tua aku nggak dekat sama aku juga nggak enak cerita, malu cerita dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya apa? Alternatifnya pasti yang dikasih ya HP, gadget gitu kan, smartphone, yang dimana smartphone ini sebenarnya adalah suatu device yang sangat kita butuhkan di era sekarang gitu kan. Tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa smartphone gitu kan punya dua sisi gitu kan, ibarat pedang bermata dua gitu kan. Dia bisa berpotensi baik, bisa berpotensi buruk, tergantung penggunanya gitu kan. Nah balik lagi, penggunanya anak-anak yang masih labil, yang masih butuh pengawasan orang tua. Tapi dengan alasan kesibukan pekerjaan, mereka menyerahkan itu semua ke anaknya tanpa pengawasan lagi. Otomatis yang namanya situs-situs tersebut ketika udah dibuka gitu kan, menurut
penjelasan mereka gitu kan, ya itu akan terus muncul gitu kan, dan akhirnya apa, menjadi kecanduan gitu kan. Nah, ketika aku meneliti hal tersebut, aku kayak bingung gitu kan, ini gimana solusinya, ini gimana cara pemecahannya gitu kan. Dan akhirnya aku bertanya kepada satu orang gitu kan, beliau menyuruh aku, beliau memberikan saran gitu ya untuk membeli sebuah buku karya Ustadz Iwan Januar gitu dengan judul Pornografi Bikin Ngeri gitu. Di buku ini sebenarnya kecil aja, bukunya kecil ya, nggak yang besar gitu. Cuman dari buku ini aku banyak dapat hal baru, dapat insight baru gitu kan, yang bisa aku sampaikan di karya tulis aku lagi nantinya gitu kan. Di buku ini aku dijelasin, kayak aku baca dan the real sama kayak yang terjadi, yang sama faktanya gitu kan di buku ini gitu kan. Jadi aku makasih banget sih buat yang udah ngasih aku saran ini gitu kan ya, buat beli buku ini, bermanfaat banget gitu. Jadi buat teman-teman kalau misal yang mau tahu lebih lanjut gitu kan terkait pornografi gitu kan, bahaya pornografi, teman-teman bisa untuk beli bukunya di marketplace gitu, ada marketplace di toko oren atau langsung ke IG-nya ya, di toko buku Al Azhar. Teman-teman bisa beli dan bisa teman-teman baca sendiri gimana sih pornografi itu bisa membuat seseorang itu menjadi mundur taraf berpikirnya gitu. Dan aku situ menemukan sebuah benang merah gitu kan ya, bahwa ini bukan masalah individual, ini bukan masalah masyarakat, tapi ini masalah sistemik yang udah besar banget pengaruhnya, dan itu bahkan bisa mencapai ke seluruh dunia gitu. Jadi di sini disebutkan ada beberapa bab gitu ya, dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama badai pornografi, terus pengertian pornografi gitu kan, hal-hal yang bikin ketagihan gitu kan, aman gak sih bagi remaja gitu kan. Jadi pornografi itu memang situs-situsnya banyak banget ya, dan itu kayak sebuah badai yang menyerang langsung ya kan, apalagi ke anak-anak muda yang gejolak syahwatnya, gejolak nafsunya itu lagi besar-besarnya, lagi berkobar-berkobarnya gitu kan. Ketika disuguhi situs-situs tersebut ya ketemu gitu kan, ya akhirnya menjadi sebuah hal yang dinikmati gitu, padahal sebenarnya itu ibarat racun yang mematikan gitu kan. Cuman di sini kayak bahkan Indonesia sudah menduduki peringkat pertama mengakses situs porno. Ini bukan sebuah prestasi ya teman-teman, ini sebuah bencana gitu. Jika tahun 2045 Indonesia bakal menjadi Indonesia emas gitu kan, tapi dengan generasi-generasi yang seperti saat ini, aku rasa bonus demografi itu nggak akan berpengaruh banyak gitu kan. Kayak ketika orang udah kecanduan dengan pornografi, dia akan mundur taraf berpikirnya. Maksudnya gimana? Dia akan berpikir ya hanya tentang hal-hal tersebut, hal-hal yang bisa memuaskan nafsu dia tanpa berpikir apakah itu baik dan apakah itu baik ataukah buruk gitu kan. Dan di sini ya itu salah satu hal yang kita nggak sadar gitu. Orang tuh juga berperan dalam hal itu, masyarakat yang menormalisasikan gitu kan. Dan bahkan pun sekalipun negara gitu kan, itu sangat berperan dalam maraknya pornografi bagi remaja. Kemudian kayak harusnya kan ya, kalau misal negaranya itu punya sistem yang akurat, sistem yang pasti gitu kan, negara itu bisa untuk membuat sanksi bagi para pembuat situs-situs online, situs-situs porno gitu kan, itu bisa. Tapi apa? Sekarang negaranya tidak mengurusi hal-hal tersebut yang katanya itu ya tanggung jawab pribadi masing-masing gitu kan. Itu bisa menjadi pendidikan, sex education gitu kan, edukasi kayak gitu. Tapi kalau caranya salah begitu ya malah akan jadi edukasi, malah yang ada malah menghabisi jiwa pemuda-pemuda tersebut gitu kan. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ternyata pornografi itu udah sampai ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, kemudian rakyat jelata, kemudian pimpinan, para penguasa, itu bahkan ada gitu kan,
yang nonton film porno. Jadi kayak aku mikir, ini gimana mau jadi emas kalau kayak gini semua gitu kan. Bukan pesimis sih, cuman lebih kepada kayak ayo dong kalau misal mau Indonesia jadi lebih baik gitu kan, kehidupan menjadi lebih baik, ayo dong kita benahi dulu cara berpikir kita benahi dulu cara kita mengelola perasaan, mengelola hawa nafsu gitu kan. Kalau kita aja udah nggak bisa ngendaliin hawa nafsu, gimana mau ngendaliin dunia gitu kan, mau ngendaliin Indonesia kayak gitu. Sebenarnya balik lagi ya, karena adanya sanksi itu, kemudian orang tua nggak bertanggung jawab dalam artian tidak mendidik, tidak mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya, itu bisa menjadi salah satu sebab mengapa remaja itu kecanduan dengan pornografi. Oke, kemudian kita lanjut. Oh iya, sebenarnya guys, pornografi ini juga banyak banget ya bahayanya, bahkan gak ada sama sekali manfaatnya kan. Kita sebagai pelajar itu bisa jadi menurun gitu kan kualitas belajarnya, kemudian nilai-nilainya, dan pada akhirnya cita-cita kita gak akan tercapai gitu karena kita udah ke-distract, dan itu menimbulkan dosa, na'udzubillah gitu kan. Jadi aku berharap di sini buat teman-teman, please jangan pernah dekati, jangan pernah coba-coba yang namanya pornografi gitu kan, karena itu benar-benar bakal membuat hidup kita jadi gak terarah, gak teratur, dan makin jauh dari Allah. Jadi ya aku berharap sih teman-teman Allah jaga selalu gitu ketika kita bermain sosial media gitu kan ya, gunakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai itu menjadi sebuah bumerang untuk kita gitu ya. Oke, betul. Jadi ya aku cuma bisa nyampein itu mungkin gitu kan di sini, jadi menyampaikan sedikit unek-unek gitu, menyampaikan sedikit keresahan gitu dari aku. Dan kebetulan aku punya buku ini, jadi buat teman-teman yang mau baca lebih lengkap gitu ya bukunya, bisa langsung beli di toko buku Al-Azhar ya. Jadi sini dijelasin bahkan solusi-solusinya gimana gitu kan, mulai dari merehabilitasi diri sendiri gitu kan, kemudian kembali kepada jalan yang Allah ridhoi gitu kan, kemudian gimana ketakwaan gitu kan, berusaha untuk bertakwa kepada Allah agar apa? Agar kata kita udah bertakwa gitu kan, takwa itu kan menjalani segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang gitu kan. Jadi dengan ketakwaan gitu kan, ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita perbentukkan Allah mintai pertanggungjawaban, maka kita nggak akan mau untuk melakukan dosa meskipun nggak ada orang yang ngeliat kita gitu. Ketika ketakwaan itu sudah menancap dalam diri kita, insya Allah kita akan terjaga dari segala hal yang menjauhkan dari Allah. Ya walaupun setan tetap punya tugas gitu untuk mengganggu kita yang udah proses hijrah gitu kan, tapi but ya it's okay teman-teman. Yang penting kita terus berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah gitu kan. Dan aku di sini juga mau ingetin gitu kan, ya mungkin buat para orang tua gitu kan, sempetin untuk membangun bonding, membangun chemistry dengan anaknya gitu. Karena emang sepenting itu gitu parenting orang tua, sepenting itu pengasuhan orang tua untuk anaknya gitu kan. Kemudian masyarakat juga jangan menormalisasikan hal-hal tabu, hal-hal seperti ini gitu kan. Jangan menormalisasikan pornografi itu sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah tren yang wajib diikuti, jangan gitu kan. Karena pornografi itu adalah sebuah maksiat yang Allah murkai gitu kan pasti. Dan aku juga mau berpesan mungkin ya buat negara gitu kan, please lah tolong buat aturan yang bisa membuat jerah gitu untuk para pembuat situs tersebut. Dan tapi berkaca dari sistem saat ini kayaknya mustahil gitu loh, karena ya balik lagi kan, karena sistemnya sistem sekuler gitu yang memisahkan antara agama dengan kehidupan kan. Sehingga ya wajar aja kalau misalnya sekarang itu banyak penyimpangan. Karena apa? Karena kita nggak kembali kepada agama yang Allah berikan. Padahal secara tegas Allah bilang Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tinggal balik lagi kita udah bertakwa atau belum, sampai kita lupa bahwa Allah punya segala aturan yang harusnya kita taati. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.